Selamat siang Bu Endah. Selamat siang Ibu. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Kemarin sudah kita jadwalkan ya, hari ini kita mau berdiskusi, kita mau ngobrolin tentang coaching yang nanti akan Ibu lakukan dengan Bu Tuti. Ya, nanti saya di sini posisinya sebagai pengamat di Ya. Mohon izin nanti saya akan mengamati proses pada saat coaching. Ya. Terus ini saya ingin menyampaikan ini Bu, kita mendiskusikan rubrik penilaiannya dulu ya Bu. Iya. Nanti untuk rubrik penilaiannya akan terdiri dari praobservasi, observasi dan pasca observasi. Di sini nanti saya akan melihat prinsip dari coaching apakah sudah dilakukan atau belum, karena kita tahu prinsip coaching itu ada 3 Bu. Iya. Ada present, kemudian mengajukan pertanyaan Ya, yang tertulis, kemudian apa itu ya Bu? Yang ketiga itu kita berbicara tentang mendengarkan aktif. Ya, nanti akan kita lihat apakah itu sudah dilakukan, sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum, ataupun tidak dilakukan, nanti saya akan amati di situ. Ya. Di sini Bu, saya ingin menanyakan dari kegiatan coaching nanti apa yang ingin Ibu kembangkan? Dari prinsip coaching itu tadi. Saya ingin mengembangkan tentang mendengarkan aktif ini ya, karena saya konsentrasi saya itu seperti apa itu ingin saya asah di sini itu Bu. Mendengarkan aktif nih Bu. Ya. Terus kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Dari mendengarkan aktif itu nanti apakah saya itu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu tujuannya. Tapi yang ingin saya kembangkan itu di mendengarkan aktif itu nanti. Siap. Terus nanti indikasinya apa Bu? Kita mengatakan itu sudah tercapai atau belum, nanti kalau saya boleh tahu. Berarti indikasinya nanti saya bisa menangkap permasalahan yang disampaikan oleh coach. Iya. Bagus sekali Bu, nanti kita lihat di observasinya atau di aksi nyatanya nanti ya Bu. Ya. Sama-sama kita lihat. Sudah, kalau seperti itu monggo kita lanjutkan untuk kegiatan aksi nyatanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan duduk Bu Tuti, sudah ditunggu ini dari tadi ya. Tidak terlambat. Ya, tadi kan kita juga janjiannya kan jam 12. Ya, gimana kabarnya Bu Tuti? Alhamdulillah, Ya. sehat. Alhamdulillah sehat. Bunda. Wah, nggak bundel, kenapa ini bundel? Sampai kok bundel? Ya, ini Bu makanya ingin ngobrol sama Ibu, siapa tahu bundel saya nanti jadi. Iya, mudah-mudahan ya. Berarti nanti kita ngobrol-ngobrolnya biar tidak sepanen, kita santai saja ya. Iya Bu. Ya. Baik, kira-kira nanti tujuan percakapan kita ini nanti apa Bu? Saya itu pengen ini Bu, dapat pencerahan dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Oh iya. Masalah apa sih Bu yang dihadapi ini? Kok kelihatannya kok sepertinya serius sekali. Iya, jadi gini Bu, saya itu sekarang itu di kelas itu merasa gimana ya? Jadi anak-anak saya, murid-murid saya di kelas itu kok sekarang itu perasaan kok gaduh gitu loh. Mereka itu nggak fokus dalam belajar itu. Ada aja kegiatannya, baik itu waktu kegiatan mempelajari materi ataupun mengerjakan soal latihan itu kok mereka nggak fokus mengerjakannya itu. Jadi disambi ya ngobrol, ya gojek dengan temannya, tadi awalnya olok-olokan, nah dari olok-olokan tadi nanti ujung-ujungnya malah berantem, ribut di kelas seperti itu Bu. Saya tuh kok merasa aduh pusing gitu kan begitu. Sampai sebegitunya ya Bu ya. Karena jadi tujuan belajarnya kan jadi tidak tercapai gitu loh. Nah, kira-kira dari murid yang menyebabkan gaduh kemudian tidak fokus itu Bu Tuti tahu nggak penyebabnya itu? Kira-kira apa loh ya? Apa ya yang menyebabkan gaduh itu? Itu siapa mungkin ya memang karakter anaknya usia itu kan memang masih bermain gitu ya, atau mungkin juga karena memang karakter anaknya, tipikal anaknya itu tipikal anak yang aktif gitu ya mungkin Bu ya. Jadi
mereka itu kalau hanya disuruh ketika diajak belajar mempelajari materi, diskusi, kemudian mengerjakan tugas itu kayaknya mungkin kurang puas dengan itu, jadinya mereka kurang asik, kurang merasa asik atau gimana, jadi mereka lebih karena karakternya aktif tadi gitu, jadi kita seperti itu aja. Coba ya. Nah, kok bisa Bu Tuti menganggap tipikal anak yang aktif itu menjadikan kelas ibu gaduh? Kan itu bisa saja ada penyebab yang lain mungkin yang belum bisa Bu Tuti temukan. Mungkin coba dipikirkan kembali. Apa ya? Apa mungkin mereka itu sebenarnya ini ya? Apa namanya? Pembelajaran saya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka gitu, kebutuhan mereka dan kan kalau dari filosofi pembelajaran KHD itu kita harus kemudian tipe anak, kebutuhan belajar anak itu yang ada yang anak auditori, visual, kinestetik itu apa mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu belum memenuhi tipe-tipe belajar itu, jadi kan pembelajaran yang saya lakukan ya saya akui sih memang monoton, saya menyampaikan materi atau saya beri ringkasan materi, kemudian nanti anak mengerjakan soal latihan seperti itu, jadi mungkin apa yang saya berikan dalam pembelajaran itu tidak bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka, mengingat mereka itu adalah anak-anak yang aktif yang tentunya ini ya apa? Ada yang tipe belajarnya auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual, itu mungkin itu kayaknya Bu ya. Nah, setelah Ibu bisa mengutarakan ini tentang permasalahan itu, kira-kira tujuan yang akan dicapai dalam memecahkan masalah ini apalagi itu? Saya ingin dapat solusi, dari tadi itu tadi kan saya punya permasalahan anak-anak itu kok nggak fokus ya, mereka lebih asik ribut gaduh itu dalam saat pembelajaran, nggak fokus pada apa yang dilakukan, itu saya ingin dapat solusi itu. Nah, supaya dapat solusi itu, sudahkah ada gambaran nih Bu Tuti? Tadi kan sudah disampaikan kok anaknya jadi tidak fokus, kemudian Bu Tuti merasa pembelajarannya itu belum memenuhi kebutuhan belajar anak, kemudian Bu Tuti juga menyampaikan tentang ada anak yang aktif. Nah, ini kemudian dari permasalahan itu adakah solusi yang sudah muncul kira-kira? Ini mungkin ya, saya tadi kepikiran kan, oh iya anak itu kan tadi ada yang tipe belajarnya visual, auditori, ada kinestetik. Berarti mungkin saya harus memfasilitasi belajar mereka itu enggak hanya dengan semacam ya, tapi dengan yang bisa memenuhi ketiganya itu, mungkin dari materi belajarnya kan saya seringnya ya pakai teks, maksudnya buku bacaan yang ada, materi yang ada di buku paket itu. Kadang saya kadang anak-anak tak suruh membaca, mempelajari dengan saya beri pertanyaan, kemudian saya beri soal latihan, hanya seperti itu. Jadi mungkin itu bagi anak-anak yang tadi kinestetik sama auditori mungkin itu membosankan bagi mereka karena enggak ini, jadi mereka lebih asik mencari kegiatan yang lain gitu. Jadinya mungkin solusinya saya harus membuat materi atau media belajar yang beragam mungkin ya. Betul ya Bu ya. Nah, dari kita tadi sudah mengidentifikasi permasalahan. Kira-kira kalau di skala, jadi di skala Bu Tuti antara skala 1 sampai 10 itu Bu Tuti berada di posisi yang keberapa ini? Untuk ini memfasilitasi anak tadi menyediakan materi bahan ajar yang beragam itu saya masih ada di tingkatan 3 atau 4 gitu, karena palingan saya yang hanya pakai bacaan yang ada di buku, nanti anak-anak tak suruh membaca atau anak-anak tak suruh menjawab pertanyaan mantek yang jawabannya ada di buku itu, atau saya membacakan, anak mendengarkannya paling hanya di level itu 3 sampai 4 itu aja. Berarti Bu Tuti masih merasa jauh ya, dari seharusnya dalam menyediakan media untuk anak-anak ini ya. Berarti kan karena Ibu Tuti itu merasa masih berada di level 3-4. Nah, berapa level yang ingin Ibu tingkatkan ini? Saya paling enggak
pengen di 78 lah. 78. 78. Saya rasa itu dulu lah untuk target awal saya itu pengen di 7 sampai 8. Ya, supaya bisa di target 7 dan 8. Nah, ini apa yang akan butuh dilakukan ini? Mungkin itu tadi, saya mau membuat media pembelajaran atau materi ajar yang beragam. Jadi mungkin kalau tadi hanya menggunakan bacaan yang ada di buku, saya tetap akan menggunakan bacaan yang ada di buku. Kemudian saya akan membuat audio, mungkin saya buat berupa audio, atau kalau memungkinkan waktunya agak longgar itu saya akan membuat video. Jadi anak-anak yang visual terfasilitasi, yang kinestetik terfasilitasi, yang auditory juga terfasilitasi, kayaknya itu. Masih adakah yang bisa dilakukan selain itu? Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin ini juga penugasan ya. Penugasan kan biasanya ya saya sama, satu kelas itu tugasnya apa ya, itu untuk satu kelas, untuk semua anak gitu loh, nggak saya beda-bedakan. Mungkin untuk kedepannya saya akan ini membuat tugas itu sesuai keinginan, sesuai minat mereka. Jadi tidak harus, mungkin temanya sama tentang materi pelajaran yang hari itu dibahas, tapi wujud hasil karyanya atau wujud penugasannya mungkin saya bebaskan biar anak yang memilih gitu. Mungkin ada yang bisa membuat berupa infografis, ya pakai infografis. Kalau yang suka menggambar ya biar dibuat berupa gambar bercerita atau apa seperti itu mungkin. Oh ya. Nah, karena Bu Tuti sudah sedikit banyaknya ada gambaran ya, apa yang akan dilakukan. Nah, kira-kira akan dimulainya ini kapan ini Bu Tuti? Mungkin Senin depan ya. Ini kan sekarang hari Kamis kan, untuk menyiapkan materi yang beragam berarti saya butuh sudah waktu juga untuk menyiapkan itu. Jadi untuk Jumat ini saya menyiapkan materi, Jumat Sabtu itu untuk menyiapkan materinya. Nanti saya mulai terapkan di pembelajaran sendiri. Oh iya. Adakah orang yang akan Ibu ajak untuk bekerja sama atau mengingatkan tentang rencana-rencana yang Ibu buat itu nanti? Ya, mungkin saya akan meminta bantuan Mbak Ike itu kepala perpustakaan di sekolah saya, karena kan untuk membuat materi belajar yang beragam itu berarti saya juga butuh banyak literatur. Nah, saya kan butuh kerjasama dengan perpustakaan. Nanti saya minta bantuan mencarikan literatur, sama saya minta itu membantu mengingatkan saya juga. Siapa tahu saya pas sakit lupa gitu. Ya siapa tahu karena banyaknya kegiatan lupa. Oh ternyata besok sudah Senin gitu ya. Iya. Baik, nah setelah itu berarti Ibu tadi sudah menemukan solusinya tanpa sengaja, sudah dengan cakap-cakap sudah menemukan solusi. Nah, coba Ibu mengulas kembali. Nah, dari percakapan kita tadi, rencana tadi apa coba biar lebih mantap lagi ya? Iya Bu. Ternyata tadi saya yang merasa pikirannya agak buntu setelah ngobrol sama Bu Endang, dipuji sama Bu Endang ini tadi, pikiran saya jadi lebih terbuka. Dengan pikiran yang terbuka itu ternyata saya bisa dapat solusi dari masalah yang saya hadapi. Masalah yang saya hadapi tadi itu kan anak-anak yang tidak fokus tapi malah justru ribut gaduh di kelas. Ternyata saya bisa mengatasinya itu dengan memfasilitasi mereka, kebutuhan belajar mereka, karena kan mungkin mereka ribut, mereka gaduh itu karena bosan dengan suasana pembelajaran, atau karena memang kebutuhan mereka yang visual, auditory, kinestetik itu tidak terpenuhi. Jadi saya dapat mengatasi masalah itu dengan membuat materi belajar atau bahan ajar yang beragam akan memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian saya juga akan membuat penugasan yang berbeda sesuai minat mereka. Gitu, terima kasih ya. Berarti alhamdulillah ya Bu Tuti ya. Bu Tuti luar biasa ya. Nah, berarti nanti kita akan ketemu lagi mungkin 1 bulan atau 1 minggu ini Bu Tuti. Ini Bu, mungkin 2 minggu kali ya Bu ya. Kalau 1 bulan takutnya nanti saya terlena lagi, itu nanti evaluasi saya, refleksi saya nanti tidak kelamaan. Kalau 1 minggu kan nanti saya Sabtu ini, Senin saya mulai, berarti 1 minggu tadi 2 minggu depannya lagi, jadinya nanti akhir minggu itu ya. Berarti kita coba agendakan ya Bu ya. Dalam 2 minggu ke depan kita akan coba gali kembali, apakah
apa yang direncanakan Bu Tuti ini sudah berjalan dengan baik atau ada kendala lain gitu ya Bu ya? Ya baik. Terima kasih ya Bu Tuti ya, tadi sudah mengajak saya untuk membicarakan permasalahan ini. Semoga nanti dalam waktu dua minggu ke depan kita bisa ketemu dan Bu Tuti dengan lebih gembira lagi dengan permasalahan yang sudah terselesaikan gitu ya. Baik. Mungkin cukup sekian ya Bu Tuti, kita kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Tuti. Semangat ya. Ya. Selamat siang Bu Endang. Tadi Siang Bu. kita sudah melakukan coaching gitu Iya. Bu Tuti. Tadi saya sudah sempat melakukan pengamatan, saya sudah melihat Bu Endang melakukan coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, juga ingin saya tanyakan nanti. Ini pada saat melakukan coaching tadi, apa ada indikator ketercapaian pengembangan yang sudah tercapai Bu? Alhamdulillah. Tadi saya mengajukan pengembangan yang ingin saya kembangkan itu yaitu menjadi pendengar yang aktif itu ya. Nah, ternyata dengan saya bantu dengan membuat catatan itu saya bisa mengikuti perkataan atau permasalahan yang disampaikan oleh Mbak Tuti yang saya kasih tadi. Nah itu juga bisa saya rasakan kalau saya fokus kemudian saya dengarkan dengan baik-baik, saya buat catatan kecilnya itu apa itu ternyata saya bisa gitu loh. Tadi juga saya lihat Bu Endang sudah bagus sekali ya melakukan coachingnya. Terus ini saya ingin menyampaikan apa yang saya amati tadi ya. Untuk alur cerita yang kita harapkan, saya tadi amati dari kegiatan Bu Endang itu sudah terlampaui semua, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawabnya sudah terlihat sangat jelas sih Bu Endang. Terus dari beberapa hal dari kompetensi yang yang ada di coaching itu saya lihat tadi Bu Endang sudah bagus, sudah kelihatan semua juga untuk preference sudah kelihatan, untuk menggali juga tadi kelihatan gitu sudah bagus Bu Endang. Alhamdulillah ya Bu ya. Sangat bagus Bu Endang. Alhamdulillah. Terus ini dari kegiatan coaching ini kan kita ada refleksinya ya nanti Bu Endang, ada yang bisa kita lihat. Nah, tadi kan sudah pengembangannya sudah kelihatan. Terus dari hal ini dari kegiatan ini tadi kira-kira apa kompetensi yang masih ingin Bu Endang kembangkan lagi? Saya ingin menggali tentang bagaimana caranya saya itu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ini Bu. Karena dengan pertanyaan berbobot kan saya bisa menggali lebih dalam lagi tanpa menyinggung ataupun tanpa memberi penjelasan gitu. Jadi biar saya bisa membantu kerja yang saya bantu gitu, kerja yang saya bantu gitu. Yang berarti ingin membuat lebih mengembangkan pertanyaan berbobot. Iya. Bagus sekali Bu Endang. Saya rasa pertemuan hari ini bisa kita cukupkan karena kita sudah sudah berhasil melakukan coaching dan bagus Bu Endang, tinggalkan untuk coachingnya. Terima kasih ya Ibu sudah dibantu diobservasi. Ya, semoga nanti kita bisa ketemu dan saling ketemu lagi ya Bu Iya, Endang. amin. Selamat siang Bu Ibu. Selamat siang Bu Tuti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, ini ya. Hari ini Bu Ibu ada jadwal coaching ya? Iya Bu, saya ada jadwal coaching dengan Bu Endang. Oke, nanti saya akan jadi pengamat ya waktu Bu Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati. Nah, dari pengamatan ini nanti fokus pengamatannya atau rubrik-rubriknya yang saya gunakan itu adalah apakah proses coaching yang dilaksanakan Bu Ibu sebagai coach itu sudah menerapkan prinsip coaching atau belum. Siap. Prinsip coachingnya ya.
Terus ini nanti kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ibu? Saya ingin itu Bu yang mendengarkan secara aktif Ibu, ini jangan secara aktif. Kalau Bu Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif ya. Iya. Mungkin ada bagian mana yang harus ingin diamati lebih fokus lagi gitu untuk atau ini indikator mendengarkan aktif itu nanti menurut Bu Ibu yang seperti apa? Ini Bu, mendengarkan aktif itu nanti saya berharap ya, ketika nanti saya melakukan coaching dengan Bu Endang nanti saya bisa mengambil kata-kata kunci apa yang disampaikan oleh Bu Endang, terus saya bisa fokus, saya bisa intinya saya bisa mengambil kata-kata apa dari yang beliau utarakan, saya ambil, saya gunakan sebagai kata-kata kunci yang nanti saya gunakan untuk istilahnya mati beliau. Pertanyaannya gitu ya, pertanyaannya ya. Oke ya. Jadi kalau gitu selamat melakukan proses coaching ya Bu Ibu. Mudah-mudahan berhasil sesuai tujuannya. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Oh, waalaikumsalam. Iya Bu Endang. Ya. Bu. Ya. Apa ini Bu Endang? Mohon izin waktunya ya Bu ya, nanti saya ingin bincang-bincang Bu menyampaikan sedikit unek-unek yang ada di saya. Mungkin nanti dengan bincang-bincang saya bisa merasa sedikit lega Bu. Ya nanti kita saling berbagi gitu ya Bu, intinya nanti saling membicarakan sesuatu yang nanti semoga bermanfaat gitu ya. Terus ini kalau pembelajaran aman ya Bu Endang ya? Insya Allah aman Bu ya. Kemarin katanya banjir tapi sudah selesai. Iya, alhamdulillah tidak sampai menenggelamkan Bu, hanya masuk saja. Terus sekarang kita kan mau menyampaikan hari ini apa yang ingin Bu Endang sampaikan. Gini Bu, saya itu punya sedikit masalah ini ya terkaitnya dengan anak didik saya itu loh Bu. Anak didik saya itu ketika mulai kegiatan pembelajaran itu mereka itu tidak mau berpisah dengan orang tuanya Bu, minta ditungguin itu Bu. Saya itu harus apa gitu loh Bu, saya itu ingin mengetahui apa langkah yang harus saya lakukan itu loh Bu. Berarti Bu Endang itu ya anak-anak masih ingin ditunggu ibunya gitu ya? Ya itu loh Bu. Terus kalau sekarang ya Bu, kalau dilihat kan idealnya anak itu nggak ditunggui. Berarti kan kalau kita lihat ada skalanya ya Bu, anak-anak yang nggak mau ditunggui sama anak-anak yang sudah bisa dilepas. Kalau kita beri skala itu Bu, itu sekarang posisi anak itu ada di posisi mana tentang kemandiriannya? Kalau menurut saya itu masih di posisi 4 tuh. Oh iya ya, berarti masih itu ya Bu. Iya, karena ya jumlah anak saya kan ada 16 Bu. Nah, mayoritas mereka yang ditunggu itu masih 10, yang tidak ditunggu itu hanya sisanya itu Bu. Jadi kan saya itu mau mengusir ya nggak enak, kalau nggak mengusir ini juga mengganggu proses pembelajaran yang ada itu Bu. Berarti nanti tujuannya kita ingin itu tadi ya Bu, agar anak-anak bisa mandiri. Terus indikator keberhasilannya nanti, tujuan keberhasilan yang ingin dicapai nanti coba diadu lagi Bu. Saya ingin tahu tujuan keberhasilan yang dicapai hari ini apa? Saya ingin menemukan titik terang atau solusi bagaimana paling tidak itu anak-anak itu mau dilepas di dalam kelas ketika dia diberi kegiatan, dia tidak lari keluar mencari orang tuanya, tapi dia mau bersama saya untuk menyelesaikan kegiatan mereka itu di kelas gitu. Oh iya, berarti sekarang masih seperti itulah yang diharapkan seperti itu tadi ya Bu Endang. Terus yang ketika dari masalah itu tadi Bu, kira-kira Ibu punya nggak rencana yang ingin dilakukan untuk mengatasi masalah anak yang tidak ingin ditinggal itu tadi Bu, yang masih ingin dengan orang tua? Saya juga sedang memikirkan ini Bu, kira-kira kalau saya ambil langkah-langkah ini nanti sudah sesuai ataukah belum gitu Bu. Misalnya saya itu punya angan-angan ini mau menyiapkan pembelajaran yang benar-benar menarik anak sehingga anak itu lupa dengan orang tuanya itu Bu. Ya mungkin ini kesannya kok kejam karena masa anak disuruh lupa dengan orang tua, tapi ini karena ketika mereka di sekolahan ini Bu, ketika mereka di kelas itu ada kegiatan pembelajaran yang menarik anak sehingga anak itu dia mau mengikuti kegiatan main itu sehingga
meskipun ditunggu ibunya dia tidak lari keluar gitu loh Bu. Seperti itu ya. Iya. Berarti pengennya Bu Endang biar anak-anak asik kan. Iya, itu seperti itu Bu. Benar. Oh, Iya. ya. Terus itu kan ada, kalau kayak kita melakukan suatu hal kan pasti ada rencana-rencana yang kira-kira itu ada lagi nggak rencana yang akan Ibu lakukan begitu? Apa kira-kira? Ya, selain itu, selain membuat rencana kegiatan yang menarik, mungkin saya perlu ini ya, menyiapkan media-media yang menarik untuk anak-anak itu. Biar anak-anak itu begitu masuk kelas dia fokus dengan media untuk belajarnya. Mungkin media yang saya gunakan itu media yang tidak harus dibantu dengan orang tuanya. Mungkin anak bisa melakukannya sendiri itu Bu, mungkin yang perlu saya lakukan kembali. Kalau media yang ini angan-angan beda seperti apa yang menarik? Kalau angan-angan saya itu pengen menyiapkan media, misalnya lospak itu loh. Ya, itu yang media bisa ditata serapi mungkin di kelas, kemudian bisa dimanfaatkan semua anak, kemudian nanti anak tidak berebutan gitu loh Bu. Yang menarik sekali ya Bu Endang, menarik sekali itu. Ada beberapa rencana, mungkin ada lagi saya lagi seperti itu. Atau mungkin selain itu biar anak itu tidak lari, kan kemungkinan mereka itu lari karena butuh perhatian ya barangkali ya Bu ya. Kalau seperti itu untuk mengatasinya saya ingin mengajarkan guru yang lain Bu, untuk membantu saya ketika pembelajaran. Mungkin itu yang ingin saya lakukan berikutnya Bu. Berarti tadi Bu Endang ingin anaknya asik bermain, terus ada lospak. Apa tadi? Lospak. Oh, lospak. Berarti bagian yang canggih ya. Ada lospak sama yang ketiga tadi itu apa Bu Endang? Mengajak teman untuk rekan sejawat rekan sejawat untuk membantu. Dari 3 rencana yang sudah Bu Endang buat itu kan sangat menarik sekali ya, rencana-rencananya keren sekali itu tadi. Kira-kira dari 3 rencana itu yang paling mungkin yang bisa Ibu Endang lakukan dekat-dekat ini yang mana Bu Endang? Kalau 3 rencana itu yang bisa saya lakukan itu mungkin membuat pembelajaran yang menarik. Pembelajaran menarik. Untuk yang lospan itu saya masih ada kendala tentang medianya itu Bu. Maaf Bu, batuk. Apa Bu? Iya. Sampai banyak yang Bu Endang ya. Misalnya ketika pembelajaran yang menarik itu kan bisa dengan permainan tradisional, permainan fisik motorik. Nah itu mungkin bisa saya lakukan. Tapi kalau untuk lospak memang angan-angan saya ingin saya lakukan, namun mungkin karena medianya itu belum terkumpul, saya kan masih proses harus mengumpulkan media-media itu. Jadi mungkin agak saya kemudian kan yang lospak itu. Dan untuk mengajak teman mungkin saya bisa lakukan bersamaan dengan penyiapan pembelajaran yang menarik itu. Oh, berarti nanti depannya bisa 2 plan langsung jalan ya Bu Endang. Bagus sekali Bu Endang. Terus kalau saya boleh tahu nanti kira-kira siapa yang akan Ibu ajak untuk membantu Ibu ketika nanti mau menyiapkan seperti itu Bu Endang? Kemungkinan saya ini berembuk dulu ya dengan kepala sekolah, dengan guru. Apakah mereka bersedia membantu menemani saya? Nah, mungkin kalau mereka tidak bersedia, saya mungkin bisa mengajak teman yang lain, mungkin dari guru ekstra atau dari wali murid, mungkin bahkan yang bersedia membantu saya. Mungkin seperti itu harapan saya. Ya, bagus sekali. Terus kan kita sudah ini ya Bu, anak-anak sebentar ini sudah Ibu rencanakan seperti itu. Nanti kira-kira kapan kan secepatnya soon as possible gitu ya, jadi secepat asap itu. Terus kira-kira apa yang akan Ibu eksekusi? Rencana saya ini kan hari Kamis, kemudian hari Jumat nanti kita masuk kelas, kemudian saya akan menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah dan teman-teman. Kemudian kalau sudah disetujui, saya akan persiapkan untuk rencana pembelajarannya. Kemudian hari Kamisnya itu akan saya mulai laksanakan itu. Kamis Senin ya, ini kan Kamis, berarti Seninnya insya Allah saya ingin melaksanakan di hari Senin itu. Saya mulai dari hari Senin. Berarti nanti Bu Endang melaksanakan hari Senin. Nah, saya ini tertarik Bu, nanti setelah itu saya ingin ketemu lagi dengan Bu Endang. Saya ingin melihat bagaimana sih
hasilnya. Iya. Kira-kira apa Bu Inang kita bisa ngobrol lagi seperti ini? Jadi untuk waktunya itu saya akan menyelesaikan rencana saya ini 1 minggu ke depannya lagi. Jadi mungkin dalam minggu depannya lagi itu kita bisa ketemu. Jadi kan Senin kemudian 1 minggu itu saya coba pelaksanaan, kemudian minggu depan kita insya Allah ketemu lagi. Siap Bu Endang, nanti saya siap mendengarkan, siap berbagi, siap saling berkomunikasi mencari solusi gitu ya Bu Endang ya. Terus dari ini tadi kalau yang kita kan sudah ngobrol banyak ya Bu Endang. Kalau saya boleh meminta Bu Endang minta tolong menyampaikan apa yang ingin disampaikan dari yang kita obrolin tadi. Nanti saya tadi sudah tidak sengaja menemukan titik terang ya Bu. Berarti saya ada gambaran untuk kegiatan saya itu nanti meliputi membuat rencana pembelajaran, kemudian dalam rencana pembelajaran itu saya akan memasukkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menarik seperti permainan fisik motorik, kemudian kegiatan-kegiatan dengan fisik motorik. Ini selain untuk mengembangkan kemampuan fisik motorik anak, karena memang untuk kelompok usia ini saya anggap mereka itu masih membutuhkan untuk penguatan otot-ototnya. Kemudian saya akan mengajak rekan untuk mendampingi saya, kemudian saya akan sambil mempersiapkan media pembelajaran loskal tersebut. Itu rencana saya yang sudah saya temukan hari ini saat ini. Keren sekali Bu Endang. Nanti tadi kita ketemu lagi besok ya, setelah itu ya, ketemu lagi dan bagus, keren Bu Endang, selalu tingkatkan untuk ke anak-anak inovasinya itu tadi ke anak-anak ya Bu Endang. Semangat, selalu semangat ya. Siap, insya Allah ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya sudah menemani saya untuk berbagi keluh kesah hari ini. Semoga dengan pertemuan ini saya merasa lega sehingga saya bisa lebih semangat lagi. Keren beda. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Bu ya. Pertanyaan. Oke, Mbak Ibu tadi sudah selesai melakukan coaching ya dengan Bu Endang. Tadi kan di awal kita sudah ngobrol dalam proses coaching kali ini Bu Ipung mau mengembangkan apa tadi? Saya mengembangkan itu Bu, mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif. Oke, nah menurut Bu Ipung tercapai belum apa yang ingin dikembangkan Bu Ipung? Ya sudah mulai berkembang Bu, sudah mulai terlihat saya mendengarkan aktif karena saya bisa mengambil kata-kata kunci yang disampaikan oleh Bu Endang tadi. Oh iya. Berkembang. Dari hasil pengamatan saya tadi waktu Bu Ibu melakukan coaching itu memang Bu Ibu sudah melakukan coaching sesuai prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensinya juga sudah terlihat. Kemudian untuk fokus pengembangan yang ingin Bu capai tadi tentang mendengarkan aktif itu juga sudah terlihat, sudah baik gitu ya. Selamat ya. Makanya untuk selanjutnya ini kan tadi mendengarkan aktifnya sudah tercapai nih, apa yang dikembangkan sudah tercapai. Nah untuk kedepannya lagi apa yang ingin dikembangkan? Saya itu masih kesulitan di membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Saya rasa saya kesulitan. Jadi saya ingin mengembangkan di bagian itu. Oke, berarti untuk coaching selanjutnya Bu Ibu ingin mengembangkan yang membuat pertanyaan berbobot ya. Semoga itu berhasil kedepannya. Ya, kita lihat hasilnya ya, Bu Ibu. Terima kasih Bu, terima kasih atas masukan. Iya, sama-sama. Selamat siang. Siang Bu. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Endang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Endang gimana? Sehat juga. Ya, sepertinya Bu Tuti hari ini ada jadwal untuk melakukan coaching ya? Iya, nanti dengan Bu Ipung. Ya. Nanti saya akan ikut menjadi pengamat ya Bu ya. Saya akan melihat apakah coaching Ibu nanti sesuai dengan prinsip coaching ya. Ya. Kemudian kira-kira coachingnya nanti apa yang akan dikembangkan Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi presence Bu. Oh iya. Terus kan dalam coaching itu ada 3 kompetensi, presence, kemudian mendengarkan aktif dan
mengungkapkan pertanyaan bobot untuk menggali. Kemudian bagian kompetensi mana yang sekiranya ingin saya observasi lebih spesifik, Pak? Saya ingin di bagian present itu, apakah nanti present saya itu sudah berhasil atau belum gitu ya, Bu ya. Kemudian kira-kira nanti indikator tercapai dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Indikator presence itu menurut saya ya saya bisa fokus pada kunci, kemudian ya fokus pandangan eye contact-nya dapat, kemudian saya tidak apa ya bahasanya nyambi-nyambi gitu ya. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya. Itu terima kasih. Turut mengamati ya, tapi saya tidak akan ikut campur. Ya, saya sebagai pengawas ya nanti mau melihat keberhasilan Bu Tuti sebagai coachnya. Ya Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Bu Ibu. Pagi Bu Tuti. Pagi. Ya, mari siap siap ini. Yuk, silakan. Maaf Bu Tuti, saya hari ini mengganggu Pak Tuti. Ini saya mau istilahnya bercerita dan nanti ngobrol agak panjang nanti. Nggak apa-apa. Kira-kira kita mau ngobrol apa nih? Tentang apa Mbak Ibu? Ini saya ingin ngobrol tentang saya itu punya masalah di kelas itu. Saya dengan anak-anak itu ketika pembelajaran saya itu mereka kayak kurang tertarik. Apalagi ketika saya kasih tugas-tugas LKPD itu mereka kadang kurang bersemangat dalam mengerjakan. Mereka itu bosan katanya. Ya, seperti itu bosan. Terus biasanya nanti yang mengerjakan hanya 1-2 anak itu, yang lainnya nanti cuma ngikut cuma niru gitu, seperti itu. Karena mereka kalau tak itu tak tanyain bosan. Nah, seperti itu. Mengerjakan sendiri gitu ya. Mengerjakan sendiri itu. Terus saya itu pengen konsultasi dengan ibu, pengen ngobrol dengan ibu nanti bagaimana ya, apa yang harus saya lakukan seperti itu. Jadi ini Bu Ibu itu merasa anak-anak itu tidak antusias ya dalam belajar, kemudian anak kurang tertarik, terlihat bosan. Kalau diberi LKPD nggak mau mengerjakan gitu. Nah sekarang nanti dari obrolan kita ini nanti apa yang diinginkan Bu Ibu? Saya ingin mendapat suatu masukan ya, saya ingin mendapat suatu hasil agar bagaimana ya agar masalah saya itu bisa terselesaikan gitu loh Bu. Agar anak-anak mau mengerjakan seperti itu. Jadi harapannya Bu Ibu mendapat solusi untuk masalah anak-anak tadi itu ya, pelajaran tadi itu ya. Tadi Bu Ibu mengatakan anak-anak itu bosan, terlihat bosan, tidak mau mengerjakan, kemudian maunya niru sama temennya itu, yang mengerjakan hanya 1-2. Nah itu harapannya Bu Ibu sebenarnya bagaimana? Harapan kondisi pembelajarannya, situasi pembelajaran yang diinginkan Bu Ibu yang seperti apa? Ya saya inginnya itu ketika saya kan tetap, kalau kami di IPA tetap harus ada menjelaskan ya Bu, kami tetap ya minimal sedikit materi untuk sebagai pengantar kan kami tetap harus menjelaskan. Dan nanti ketika saya kasih LKPD itu saya inginnya anak-anak itu semangat mengerjakan gitu loh Bu. Saya mau mencari bagaimana sih agar mereka tidak bosan atau mencari sesuatu yang itu gitu loh Bu. Dalam pikiran saya itu Bu, kepikiran itu. Jadi Bu Ibu itu pengen anak-anaknya itu semangat, kemudian ada kemauan mencari hal baru gitu ya? Iya Bu, ya. Oke. Nah sekarang semangat menurut Bu Ibu anak-anak yang semangat itu yang seperti apa? Anak-anak yang semangat itu ketika saya kasih LKPD itu mereka mau mengerjakan Bu. Mereka ya antusias mau mengerjakan LKPD, dan ketika saya beri materi itu mereka mau mendengarkan seperti itu. Ingin saya seperti itu. Harapan saya semangat itu ya kalau ada LKPD anak-anak terus mengerjakan, akhiri gitu ya. Oke, nah sekarang kira-kira apa ya itu yang membuat anak-anak itu kok gitu, kok merasa bosan, itu apa kira-kira yang menyebabkan itu? Kalau saya amati tuh Bu, ketika
saya menerangkan itu apa mungkin itu ya Bu, penampilan dari materi yang saya sampaikan itu kok kelihatannya monoton gitu loh. Saya rasa kok penampilannya hanya seperti itu, nggak menarik buat anak-anak gitu. Terus untuk LKPD juga saya rasa ketika hanya LKPD itu istilahnya kertas dan mereka harus mengisi itu kok kayaknya mereka tidak tertantang gitu loh Bu, bosan gitu, hanya seperti itu gitu. Saya lihat itu seperti itu Bu. Jadi saya gimana ya berpikir bagaimana membuat mereka tertarik gitu loh, bersemangat, tertarik untuk mengerjakan LKPD, dan ketika saya terangkan memperhatikan seperti itu loh, ingin saya seperti itu. Oke, ya. Jadi tadi Bu Ibu merasa bahwa anak-anak itu mungkin bosan karena bahannya anak-anak jenuh dengan bahan itu yang kurang menarik itu ya. Kemudian tampilan bahan kurang menarik, kemudian LKPD ini juga kegiatannya begitu-begitu saja. Itu ya. Nah, ya, tadi kan berarti Bu Ibu kan permasalahannya udah tahu anak-anak itu kelihatan bosan. Oh ternyata penyebabnya mungkin itu tampilan bahannya yang kurang menarik, LKPD-nya yang langkah-langkahnya yang mengesankan. Nah, sekarang kira-kira apa tuh yang bisa dilakukan Bu Ibu untuk itu biar anak-anak jadi bahan materinya itu jadi tertarik dengan bahan materi, kemudian mengerjakan LKPD-nya juga tidak bosan gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ini Bu, saya itu sebenarnya dekat-dekat ini kan juga ada kegiatan Bu, ada pembuatan live worksheet itu loh Bu, LKPD yang interaktif itu loh Bu. Saya kan sebenarnya banyak ya Bu untuk panduan untuk istilahnya kayak seminar diklat tentang itu. Saya itu kepikiran ingin ikut itu gitu loh Bu, ingin ikut diklat itu, terus saya aplikasikan ke anakku biar nanti materi dari LKPD itu saya itu kelihatan lebih hidup gitu loh Bu, dan mereka nggak hanya melihat kertas, mereka bisa masuk ke lab, ke komputer, terus mengerjakannya bisa lebih hidup gitu loh. Pikiran saya seperti itu Bu, keinginan saya seperti itu ada. Jadi itu yang bisa dilakukan salah satunya ikut diklat pembuatan LKPD interaktif gitu ya. Iya Bu, iya. Ada hal lain lagi tidak yang bisa dilakukan kira-kira selain ikut gitu? Ini Bu, saya mungkin sama ini untuk materi ketika itu saya bikin tampilan materi yang saya sampaikan itu saya bikin interaktif juga Bu. Jadi kalau kemarin kan hanya monoton, jadi saya tambahin kalau PPT itu biar lebih hidup itu saya beri animasi biar anak lebih tertarik gitu Bu. Saya kepikiran saya seperti itu, mau tak ubah PPT-nya biar nanti ketika disampaikan di depan anak itu lebih menantang seperti itu Bu. Itu yang saya inginkan Bu. Jadi tadi mau ikut itu ya, diklat pembuatan LKPD interaktif, kemudian mau mengubah tampilan materinya biar mendesain tampilan materi biar lebih menarik ya. Dan masih ada gitu ya. Mungkin ada lagi? Tapi ini jangka panjang Bu, masih itu. Dalam pikiran juga ingin membuat kayak game LKPD yang nantinya bisa dikerjakan di rumah sebagai pengganti game. Tapi itu masih jangka panjang yang belum dekat ini karena ini juga prosesnya kan panjang. Saya ada pikiran itu juga. Gitu ya. Ada 3 plan yang bisa dilakukan dari 3 plan tadi, 3 rencana tadi, mana nih yang bisa dilakukan segera? Ya itu tadi Bu, yang membuat PPT yang menarik itu tadi Bu. Saya rasa itu yang langkah pertama, karena itu saya bisa lakukan, terus saya bisa untuk membuatnya nanti kan saya juga bisa melihat di YouTube juga gimana cara buat PPT menarik itu bisa saya lakukan sendirinya. Yang paling pas, yang paling dekat bisa saya lakukan adalah membuat materi menarik dengan PPT interaktif ya. Jadi yang paling bisa dilakukan awal ini yang paling mau cepat dilakukan yang membuat materi PPT interaktif itu ya kan bisa belajar mandiri gitu kan ya. Nah sekarang kapan itu dilakukan? Nanti malam Bu, nanti malam bikin bagus, langsung eksekusi. Ini kan hari Jumat ya Bu, Jumat, Sabtu, Minggu, nanti biar Senin bisa Senin kan ketemu anak Bu, sudah ada jam dengan anak, nanti coba tak pakai di hari Senin. Nah rencana dilaksanakan mulai nanti malamnya membuatnya, mudah-mudahan bisa dipakai untuk Senin. Nah
kira-kira siapa yang bisa membantu atau mungkin Bu Ipung membantu mengingatkan biar nanti ingat harus membuat ini atau komitmennya untuk melakukan ini atau itu siapa kira-kira? Ya rasa nanti yang bisa membantu saya itu Bu Pak Radian kali Bu. Karena beliau kan TI-nya juga bagus Bu. Nah, satu itu, yang kedua beliau juga serumpun dengan saya kan Bu. Nanti istilahnya jika saya kesulitan, jika saya membuatnya seperti apa, jika saya perlu bantuan untuk menggunakan di kelas, nanti kan saya bisa minta tolong beliau. Saya rasa jadi beliau yang pas saya ajak untuk membantu saya itu. Itu sudah ditemukan ya, yang mau bisa membantu. Mau ada lagi yang mau disampaikan? Ini Bu, ya saya berterima kasih hari ini saya dapat banyak hal ya Bu, karena dari masalah saya tadi yang saya awal kebingungan mau menyelesaikan masalah anak-anak kebosanan itu apa, tadi sudah sama Bu Tuti akhirnya saya punya angan-angan ke depan yang membuat apa, mulai dari saya mau bikin PPT menarik, terus saya itu tadi Bu itu tadi bikin live workshop itu kan, tapi LKPD yang menarik, dan ke depan saya ingin membuat game. Jadi Bu, terima kasih, jadi membuka membuka pikiran saya, membuka saya jadi ke depan sudah ada bayangan dan plong ini Bu, ada solusi dari masalah saya. Berarti kasih obrolan kita hari ini bermanfaat ya, tercapai apa yang tadi diharapkan ya. Terima kasih untuk waktunya. Itu saya juga terima kasih dari Bu Ipung berbagi pengalamannya dengan saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Oke, kita akhiri, ketemu lagi kita minggu depan ya. Saya lihat progresnya dari yang sudah dilakukan tadi. Nanti Senin ya Bu, nanti Senin saya hubungi lagi. Oke. Ya, apa hasilnya? Ya, saya tunggu kabar baiknya. Terima kasih Bu. Ya, sudah selesai Bu Tuti untuk coachingnya. Alhamdulillah sudah beda. Ya, kira-kira tadi sudah melakukan apa saja ya waktu coaching tadi ya? Iya, jadi tadi saya melakukan coaching dengan Bu Ipung, itu saya menggunakan alur Tirta. Saya berusaha menggali tujuan, identifikasi apa keadaan seperti apa sebenarnya yang terjadi, kemudian keadaan yang diharapkan, kemudian menggali rencana yang bisa dilakukan serta tanggung jawabnya dari permasalahan yang dihadapi itu tadi, dengan saya berusaha mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggalinya. Ya, tadi sudah berhasil mencapai indikator yang ingin dikembangkan ya. Alhamdulillah sudah, tadi dari reviewnya Bu Ipung, beliau sudah menemukan apa yang menjadi solusi permasalahannya. Ya, dari kegiatan tadi apakah masih ada catatan yang berbasis data yang ingin dikembangkan lagi atau difokuskan untuk kegiatan selanjutnya? Ngetok apa mulai Mbak? Baik, tadi Bu Tuti sudah selesai melaksanakan coaching ya? Iya, alhamdulillah. Kemudian dari tadi waktu melaksanakan coaching, apakah indikatornya dari pengembangan yang ingin dicapai itu sudah tercapai Bu? Menurut saya tadi sudah, bukan saya ingin mengembangkan present, pengembangan kemampuan present saya sebagai coach. Saya tadi kan indikatornya kan kalau present itu ya fokus pada coaching, kemudian tidak tidak nyambi-nyambi hal lain. Itu saya berusaha seperti itu. Tapi ya menurut Ibu pengamat bagaimana? Ya memang tadi dari hasil pengamatan saya, Ibu ingin mengembangkan indikator tentang present. Nah itu sudah berhasil ya Bu ya. Nah, karena tadi Ibu sudah fokus, kemudian melakukan percakapannya juga dengan lancar, kemudian tatapan matanya juga sudah mengarah ke coach ya. Jadi mungkin di kedepannya lagi kompetensi apa kira-kira yang ingin dikembangkan lagi Bu? Karena ini untuk presence ini saya sudah boleh dikatakan berhasil ya, berarti tadi menurut saya berhasil. Selanjutnya saya ingin mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Kenapa Bu? Karena ingin mengajukan mengembangkan yang ini?
dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu kan saya bisa lebih menggali lagi apa yang dihadapi oleh kucing, kemudian otomatis ketika kita bisa menggali apa yang terjadi, juga otomatis bisa menggali apa yang bisa dilakukan. Oh ya, ya semoga nanti bisa lebih dalam lagi ya untuk ilmu menggali dan lebih dalam untuk permasalahan yang dihadapi oleh kerja. Iya, iya. Selamat ya Bu ya, sudah berhasil melakukan kerja. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Dan kedepannya kita bisa lebih belajar lagi untuk sama-sama mendalami materi kita sendiri. Amin.